Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jumpa lagi bersama saya Caturiani yang akan memberikan materi prakarya kelas 8 tentang pengolahan. Tapi sebelumnya kita ke materi, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini bahwa siswa mampu memahami pengertian bahan pangan serelalia, kacang-kacangan, dan umbi. Kemudian mengidentifikasi jenis bahan serelalia, kacang-kacangan, dan umbi. Selanjutnya adalah mengidentifikasi manfaat bahan pangan serelalia, kacang-kacangan, dan umbi. Baik, kita langsung saja. Judul dari materi kali ini adalah pengolahan bahan pangan serelalia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi bahan pangan, makanan, dan minuman. Pengertian serelalia adalah, mungkin ada yang sudah tahu. Baik, serelalia adalah jenis tumbuhan, golongan tanaman, padi-padian, atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-biji sebagai sumber karbohidrat atau pati. Nah, kacang-kacangan ada biji berukuran lebih besar dibanding serelalia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Tanaman kacang-kacangan umumnya didapat dari tanaman famili Prabaceae. Nah, kalau umbi pengertiannya adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Nah, perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya atau organ yang membentuk umbi, terutama batang, akar, dan modifikasinya. Baik, ini adalah gambar dari serelalia, kacang-kacangan, dan umbi. Baik, jenis serelalia dan manfaatnya. Yang pertama adalah beras. Nah, beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Nah, beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukasa. Rasa manis dari kandungan glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Selain rasa manis, dalam beras tanak, nasi cocok dipadukan dengan berbagai lauk pauk yang membuat orang menggunakan beras sebagai makanan pokok. Warna beras yang berbeda-beda diatur secara genetika akibat perbedaan gen yang mengatur warna, aleron, warna endosperma, dan komposisi pati pada endosperma. Nah, contoh beras itu adalah ada beras putih, ada beras merah, ada beras hitam, ada beras ketan putih, dan beras ketan hitam. Nah, ini adalah contoh dari beras, berbagai macam warnanya. Baik, kemudian adalah jagung. Nah, yang kedua adalah jagung. Jagung merupakan tanaman semusim atau anual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. Indonesia dikenal dengan dua varietas jagung yang telah ditanam secara umum, yaitu jagung berwarna kuning dan jagung berwarna putih. Bagian yang kaya akan karbohidrat adalah bagian biji. Sebagian besar karbohidrat berada pada endosperma. Nah, kandungan karbohidrat dapat mencapai 80% dari seluruh bahan kering biji. Karbohidrat dalam bentuk pati umumnya berupa campuran amilosa dan amilopektin. Nah, ini adalah gambar dari jagung. Ada warna kuning dan juga ada warna putih. Baik, yang ketiga adalah gandum. Nah, orang India menjadikan gandum utuh yang sudah menjadi tepung atau yang dikenal dengan sebutan atta sebagai makanan pokok mereka. Namun di Indonesia, masyarakat hanya menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie. Padahal gandum juga mempunyai
mempunyai kandungan karbohidrat cukup tinggi, sama seperti nasi. Nah, beberapa manfaat gandum bagi kesehatan tubuh. Yang pertama adalah mengkonsumsi gandum akan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Ini karena serat larut yang ada di dalam gandum cenderung memperlambat pencernaan karbohidrat sehingga mengurangi lonjakan kadar gula darah yang pada akhirnya tak akan mendesak untuk selalu makan. Yang kedua, mengkonsumsi gandum secara teratur akan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Yang ketiga, mengkonsumsi gandum baik untuk menurunkan berat badan. Yang keempat, mengkonsumsi gandum bisa bermanfaat untuk menyembuhkan sembelit. Hal ini karena gandum merupakan sumber serat yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kelima, senyawa fitokomia pada gandum bisa mengurangi resiko seseorang terkena kanker. Ini adalah contoh dari gambar gandum yang sudah ada jadi rotinya. Baik, selanjutnya adalah sorghum. Nah, sorghum ini adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Tanaman sorghum mirip tanaman jagung, namun tumbuh lebih tinggi dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair, dan tahan terhadap hama daripada tanaman sejenisnya. Dari segi gizi, sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lainnya yang bermanfaat. Karena mengandung karbohidrat, sorghum bisa dijadikan bioetanol yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Sorghum bermanfaat mulai dari daun sampai akarnya. Nah, ini adalah tumbuhan sorghum. Jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Nah, ini adalah yang kedua, jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Yang pertama adalah kacang tanah. Kacang tanah tergolong ke dalam famili Prabaceae. Nah, kacang tanah mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan bagi kesehatan tubuh. Di antaranya serat, protein, karbohidrat, lemak jenuh dan tak jenuh, serta omega 6. Dan berbagai macam vitamin seperti vitamin C, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan vitamin B kompleks atau folat yang tinggi, serta berbagai jenis mineral. Peran folat sangat penting dalam mencegah cacat tabung saraf pada bayi yang baru lahir. Nah, kandungan vitamin E yang sangat baik merupakan antioksidan yang bersifat larut lemak yang kuat dan membantu menjaga integritas selaput lendir dan kulit terlindungi dari radikal bebas. Kandungan pada kacang tanah dapat bermanfaat dalam membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, menjaga sirkulasi aliran darah ke otak, kemudian sumber antioksidan, dan mencegah penyakit kanker, jantung, dan kolesterol tinggi. Ini adalah gambar dari kacang tanah. Kemudian yang kedua adalah kacang hijau. Kacang hijau atau Vigna radiata L memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat sebagai obat-obatan dan kesehatan tubuh. Berikut ini adalah kandungan dan manfaat yang ada pada kacang hijau. Yang pertama adalah mengandung kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks yang berkhasiat sebagai obat beri-beri, demam nipah, pelancar air seni. Yang kedua adalah mengandung zat besi yang tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi penderita kurang darah atau anemia. Yang ketiga adalah mengandung serat yang tinggi dan rendah lemak sehingga baik dikonsumsi bagi orang yang ingin menurunkan berat badan dengan diikuti kegiatan olahraga secara rutin agar tetap sehat. Kandungan serat dalam kacang hijau mampu menyerap lemak
sehingga tidak menjadi sumbatan dalam pembuluh darah yang menjadi penyebab penyakit jantung dan stroke. Kemudian mengandung rendah lemak dan serat yang tinggi sehingga baik untuk program menurunkan berat badan dengan diiringi olahraga yang teratur agar tetap sehat. Kemudian mengandung vitamin B kompleks sangat baik sebagai makanan pendamping ASI yang membuat pertumbuhan bayi jadi lebih sehat. Selanjutnya adalah mengandung rendah kolesterol. Kacang hijau dikonsumsi secara teratur akan dapat mengurangi kadar kolesterol yang ada di tubuh karena memiliki kandungan serat yang mudah larut. Kandungan mineral seperti kalsium dan fosfor dapat menjaga kekuatan dan pertumbuhan tulang dan gigi, serta mencegah osteoporosis pada orang tua. Kacang hijau dapat menghaluskan kulit dengan mengambil sel kulit mati yang terdapat pada tubuh. Kulit akan menjadi putih, bersih, dan halus. Ini adalah gambar dari kacang hijau. Yang ketiga adalah kedelai. Nah, kedelai termasuk tanaman semusim, tergolong famili Fabaceae. Kacang kedelai memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Di antaranya, yang pertama, mengandung vitamin B1, B2, B6, dan provitamin A, kalium, magnesium, selenium, fosfor, karbohidrat, protein, dan asam omega 3. Sumber lemak sangat baik untuk susu bayi karena kandungan gizinya yang lengkap. Ini adalah gambar dari kacang kedelai. Kemudian jenis umbi dan manfaatnya. Yang pertama adalah umbi jalar atau ubi jalar. Ada 3 jenis ubi jalar yang populer dibudidayakan di Indonesia. Yang pertama adalah yang warna putih, kecoklatan, merah, dan ungu. Ketiga jenis ubi jalar tersebut memiliki varietas unggul dengan produktivitas tinggi. Manfaat dan kandungan gizi yang terdapat pada ubi jalar yaitu yang pertama, karbohidrat kompleks yang tinggi sehingga membuat energi tidak sekaligus terlepas, melainkan secara bertahap. Ubi jalar juga mengandung vitamin C tinggi, berguna untuk merawat elastisitas kulit, serta vitamin A dan beta karoten dari warna ungu, oranye, dan merah pada ubi untuk melindungi paru dan mencegah kanker paru dan kanker mulut. Selanjutnya adalah ubi jalar yang merupakan makanan memiliki rasa manis yang bebas lemak, sehingga cocok bagi penderita diabetes karena dapat mengontrol kadar gula darah. Kemudian, ubi jalar juga mengandung vitamin B6 yang dapat mencegah serangan jantung dan kalium yang berfungsi menstabilkan tekanan darah dan dapat mengurangi stres. Ini adalah gambar dari ubi jalar. Ada warna bermacam-macam ya. Warnanya adalah ungu, putih, dan juga oranye. Kemudian adalah yang kedua, singkong dari ubi kayu atau ketela pohon. Ubi singkong atau sebut singkong sering dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok karena mengandung banyak karbohidrat, namun miskin protein. Sementara daunnya termasuk sumber protein yang bagus karena mengandung asam amino metionin. Ubi singkong memiliki kandungan yang pertama adalah kalori, protein, lemak, hidrat arang, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B dan C, dan amilum. Yang kedua adalah daun singkong mengandung vitamin A, B1, dan C, kalsium, kalori, fosfor, protein, lemak hidrat arang, dan zat besi.
Ini adalah ubi singkong atau ubi kayu. Yang ketiga adalah talas. Nah, bagian tanaman talas yang dapat dimakan yaitu umbinya, tunas muda dan tangkai daun. Sedangkan pelepah dan daun talas dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, misalnya obat maupun pembungkus makanan. Bagian yang tidak dapat dimakan hanyalah akar-akar serabutnya. Nah, kandungan gizi yang terdapat dalam ubi talas adalah yang pertama, karbohidrat yang tinggi pada umbinya dan juga mengandung rendah lemak serta protein. Nah, kandungan protein pada daun talas lebih tinggi daripada umbinya. Selain itu, dalam ubi talas juga mengandung vitamin. Di antaranya adalah vitamin C, E, B, dan beta karoten. Nutrisi setara vitamin A. Ini adalah gambar dari ubi talas. Yang keempat adalah kentang. Siapa yang nggak tahu kentang? Nah, dengan banyaknya kandungan gizi, maka kentang juga memiliki banyak manfaat. Antara lain, yang pertama, memelihara kesehatan sistem pencernaan karena mengandung serat yang cukup tinggi. Yang kedua, melawan penyakit seperti penyakit jantung, gangguan saraf, tumor, dan dapat membantu mengurangi resiko kanker prostat dan kanker rahim. Nah, kentang segar dengan kulitnya kaya antioksidan dari vitamin C. Nah, mengurangi juga untuk kentang mengurangi kadar kolesterol karena kalorinya rendah, baik untuk perkembangan otak karena adanya zat besi dan tembaga, dan menghilangkan stres pikiran karena kandungan vitamin D. Ini adalah gambar kentang. Baik, kesimpulan kali ini kita bisa mengetahui apa itu manfaat dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Dan juga di situ ada berbagai macam kandungan gizi dan vitamin yang ada pada serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa kita akhir dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih telah menonton video kali ini. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke sosial media lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.